Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Adam Suci Abdullah. Seperti biasanya kita akan lanjutkan kembali teman-teman video tausiah singkat kita, yaitu kita akan kembali membaca atau melanjutkan kembali materi pengajian setahun ya, dalam tema Ramadan dengan subtema keutamaan membaca Al-Quranul Karim di bulan Ramadan dan lainnya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita lanjutkan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidak boleh dengki kecuali dalam dua perkara, yakni orang yang dikaruniai Allah lalu diamalkannya pada waktu malam dan siang, dan orang yang dikaruniai Allah harta lalu diinfakkannya pada waktu malam dan siang ya. Yang dimaksud dengki di sini yaitu mengharapkan seperti apa yang dimiliki orang lain ya. Jadi kita tidak boleh dengki kecuali dalam dua hal tadi ya teman-teman. Maka kita harus bersungguh-sungguh untuk mempelajari Al-Quranul Karim dan membacanya dengan niat yang ikhlas untuk Allah Ta'ala. Bersungguh-sungguhlah untuk mempelajari maknanya dan mengamalkannya agar mendapatkan apa yang dijanjikan Allah bagi para ahli Al-Quran, berupa keutamaan yang besar ya, pahala yang banyak, derajat yang tinggi, dan kenikmatan yang abadi. Para sahabat Rasulullah SAW dahulu jika mempelajari 10 ayat dari Al-Quran, mereka tidak melaluinya tanpa mempelajari makna dan cara pengamalannya ya. Jadi perlu kita ketahui teman-teman bahwa membaca Al-Quran yang berguna bagi pembacanya yaitu membaca dengan disertai merenungkan dan memahami maknanya, perintah-perintahnya, serta larangan-larangannya. Jika ia menjumpai ayat yang memerintahkan sesuatu, maka ia pun mematuhi dan menjalankannya. Atau menjumpai ayat yang melarang sesuatu, maka ia pun meninggalkan dan menjauhinya. Jika ia menjumpai ayat rahmat, ia memohon dan mengharap kepada Allah rahmatnya. Atau menjumpai ayat azab, ia berlindung kepada Allah dan takut akan siksanya. Ya, Al-Quran itu menjadi hujah bagi orang yang merenungkan dan mengamalkannya. Sedangkan yang tidak mengamalkannya dan memanfaatkannya, maka Al-Quran itu menjadi hujah terhadap dirinya. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih liyatazakkaru ulul albab, yang artinya ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran mendapat pelajaran. Quran Surat Shad ayat 29. Bulan Ramadan memiliki kekhususan dengan Al-Quranul Karim, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang berbunyi Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, yang artinya bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran ya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Dan dalam hadis sahih dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bertemu dengan Jibril pada bulan Ramadan setiap malam untuk membacakan kepadanya Al-Quran. Hal itu menunjukkan dianjurkannya mempelajari Al-Quran pada bulan Ramadan dan berkumpul untuk itu. Juga membacakan Al-Quran kepada orang yang lebih hafal. Dan juga menunjukkan untuk kita dianjurkan memperbanyak bacaan Al-Quran pada bulan Ramadan ini ya. Tentang keutamaan berkumpul di masjid-masjid untuk mempelajari Al-Quranul Karim, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah seraya membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, kecuali turunlah ketenangan atas mereka, serta mereka diliputi rahmat, dikerumuni para malaikat, dan disebut-sebut oleh Allah kepada para malaikat di hadapannya. Hadis riwayat Muslim. Ada dua cara untuk mempelajari Al-Quranul Karim teman-teman. Yang pertama, membaca ayat yang dibaca sahabat kita ya, dan kemudian membaca ayat sesudahnya. Namun cara pertama lebih baik, yaitu membaca ayat yang dibaca oleh sahabat kita. Dalam hadis Ibnu Abbas yang tadi disebutkan pula mudarasah antara Nabi dan Jibril terjadi pada malam hari ya. Ini menunjukkan dianjurkannya banyak-banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan pada malam hari, karena malam merupakan waktu berhentinya segala kesibukan, kembali berkumpulnya semangat, dan bertemunya hati dan lisan untuk merenungkan. Seperti dinyatakan dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim,
Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqamu qila, yang artinya sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk ya, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Quran surat Al-Muzammil ayat 6. Disunahkan membaca Al-Quran dalam kondisi sesempurna mungkin, yakni dengan bersuci, menghadap kiblat, mencari waktu-waktu yang paling utama seperti malam, setelah maghrib dan setelah fajar. Boleh membaca Al-Quran sambil berdiri, duduk, tidur, berjalan, menaiki kendaraan berdasarkan firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yazkurunallaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim, yang artinya yaitu orang-orang yang zikir kepada Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Quran surat Al-Imran ayat 191. Sedangkan Al-Quranul Karim merupakan zikir yang paling agung. Baik teman-teman, kita akan memasuki kadar bacaan yang disunahkan ya. Disunahkan mengkhatamkan Al-Quran setiap minggu dengan setiap hari membaca 1/7 dari Al-Quran dengan melihat mushaf, karena melihat mushaf merupakan ibadah. Juga mengkhatamkannya kurang dari seminggu pada waktu-waktu yang mulia dan di tempat-tempat yang mulia seperti Ramadan ya, 2 tanah suci dan 10 hari Zulhijjah, karena memanfaatkan waktu dan tempat. Jika membaca Al-Quran khatam dalam setiap hari pun itu juga baik teman-teman. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW kepada Abdullah bin Amr yang berbunyi, bacalah Al-Quran itu dalam setiap 3 hari. Dan makruh bagi kita menunda khatam Al-Quran lebih dari 40 hari bila hal tersebut dikhawatirkan membuatnya lupa. Imam Ahmad berkata, betapa berat beban Al-Quran itu bagi orang-orang yang menghafalkannya kemudian melupakannya ya. Lalu dilarang bagi yang berhadas kecil maupun besar menyentuh mushaf berdasarkan firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun, yang artinya tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Quran surah Al-Waqiah ayat 78. Sabda Nabi Muhammad SAW juga berbunyi, tidak dibenarkan menyentuh Al-Quran ini kecuali orang yang suci. Hadis riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta, Ad-Daruqutni dan lainnya. Selanjutnya, Al-Quranul Karim syariat yang sempurna. Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat mengatakan sudah menjadi kesepakatan bahwa kitab yang mulia ini adalah syariat yang sempurna, sendi agama, sumber hikmah, bukti kerasulan, cahaya penglihatan dan hujjah. Tiada jalan menuju Allah selainnya, tiada keselamatan kecuali dengannya, dan tidak ada yang dapat dijadikan pegangan sesuatu yang menyelisihinya. Kalau demikian halnya, mau tidak mau bagi siapa yang hendak mengetahui keuniversalan syariat, berkeinginan mengenal tujuan-tujuannya serta mengikuti jejak para ahlinya, harus menjadikannya sebagai kawan bercakap ya Al-Quran ini dan teman duduknya sepanjang siang dan malam dalam teori dan praktek. Maka dekat waktunya ia mencapai tujuan dan menggapai cita-cita serta mendapatinya dirinya termasuk orang-orang pendahulu dan dalam rombongan pertama. Jika ia mampu dan tidaklah mampu atas hal itu kecuali orang yang senantiasa menggunakan apa yang dapat membantunya, yaitu sunnah yang menjelaskan kitab ini. Selainnya adalah ucapan para imam terkemuka dan salaf pendahulu yang dapat membimbingnya dalam tujuan yang mulia ini. Kemudian yang terakhir teman-teman, hukum melakukan Al-Quran. Pembaca dan pendengar Al-Quran yang hatinya disibukkan dengan lagu dan sejenisnya ya, sebenarnya menghalangi hatinya dari apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kitabnya dan memutuskannya dari pemahaman firman-Nya. Maha suci firman Allah dari hal itu semua. Imam Ahmad melarang talhin dalam membaca Al-Quran, yaitu yang menyerupai lagu. Beliau berkata itu bid'ah. Ibnu Katsir rahimahullah dalam Fadlul Quran mengatakan sasaran yang diminta menurut syara tiada lain yaitu memperindah suara yang dapat mendorong untuk merenungkan dan memahami Al-Quran yang mulia dengan khusyuk, tunduk dan patuh penuh ketaatan. Adapun suara-suara dengan lagu yang diada-adakan ya,
yang terdiri dari nada dan irama yang melalaikan serta aturan musikal, maka Al-Quran adalah suci dari hal ini dan tak layak dalam pelaksanaannya diperlakukan demikian ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan irama-irama yang dilarang para ulama untuk membaca Al-Quran yaitu yang dapat memendekkan huruf yang panjang, memanjangkan yang pendek, menghidupkan huruf yang sakin, dan mensakinkan yang berharkat. Mereka melakukan hal itu supaya sesuai dengan irama lagu-lagu yang merdu. Jika hal itu dapat mengubah aturan Al-Quran dan menjadikannya harakat sebagai huruf, maka haram hukumnya. Baiklah teman-teman, alhamdulillah telah kita selesaikan subtema mengenai membaca Al-Quranul Karim di bulan Ramadan dan lainnya ya. Alhamdulillah, mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila video ini bermanfaat, silakan teman-teman bisa share ya ke teman-teman yang lainnya. Semoga apabila teman-teman meng-share video ini juga menjadi pahala bagi kita semua. Baiklah teman-teman, insya Allah kita akan berjumpa lagi di video atau subtema yang lainnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini insya Allah agar kita mendapatkan notifikasi apabila ada video terbaru. Baik, terima kasih. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.